Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudaraku pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita hari ini berjudul Cinta Mencintai Karena Allah. Saya ambil dari kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Hafiz Janiago. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zada rajulun ahafi qaryatin fa arsyada ilallahu lahu malakan ala had alamat rajatihi faqala." Hadis riwayat Syaikhan dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1, hadis nomor 283 halaman 329. Diriwayatkan oleh Syaikhan, saudara, ada seorang yang bermaksud untuk mengunjungi saudaranya yang berada di kampung lain. Lalu Allah menugaskan seorang malaikat untuk mencegatnya di jalan. Ya, maka malaikat utusan Allah itu bertanya, "Hendak kemana kamu?" Laki-laki itu menjawab, "Aku hendak mengunjungi saudaraku yang berada di kampung sana." Malaikat kembali bertanya, "Apakah engkau hendak membalas budi kepadanya?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Tidak, hanya aku karena mencintai dia karena Allah." Lalu malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk mengatakan kepadamu bahwa dia Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu." Masya Allah, saudara. Karena itu cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Saudara, kaum muslimin wal muslimah pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengisahkan tentang dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Bukan berarti hanya berlaku untuk laki-laki saja, tidak, juga untuk perempuan. Ya, berarti mereka yang bersua dan berpisah karena Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan kata lain dia mencintai bukan karena ada udang di balik batu, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya karena orang soleh, karena cintai orang soleh. Apalagi orang soleh, cintai ulama. Jangan dikriminalisasi, jangan diterkait. Bukan kalau ulama itu orang-orang baik. Al-ulama warasatun anbiya, faman akramahum faqad akramallahu rasuluh. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi yang melanjutkan tugas nabi adalah para ulama. Barang siapa yang melakukan demikian, maka ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa
Kedua orang inilah yang kelak di hari kiamat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dinaungi, yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah, pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudaraku, cintailah saudara kita, ya, teman kita, apalagi suami kita, apalagi istri kita. Patuhlah kepada suamimu. Ya. Setiap pengabdian kepada suamimu itu adalah terbuka pintu surga bagimu. Masya Allah. Begitu juga wahai istri, cintai suamimu. Begitu juga suami, wahai suami, cintai istrimu. Hanya karena Allah. Jangan hanya pada saat pacaran dulu. Rayuanmu bukan main. Ya. Coba buktikan setelah dia menjadi istrimu sah karena Allah. Bahkan barangkali telah menjadi ibu dari anak-anakmu. Ya, sayangi dia. Jangan sampai kau katakan, kalau keluarkan kata-kata yang kasar kepadanya. Ya, hendaknya setiap ucapan yang keluar dari mulutmu dibebani oleh rasa suka dan duka, cinta kasih antara engkau sebagai seorang suami dan seorang istri. Tapi jika bahasa yang kau gunakan itu telah menjadi bahasa pasar yang menjadi milik orang banyak, Allah akan murka kepadamu. Karena itu wahai suami dan istri, ya, bangunlah rasa cinta karena Allah. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita cintai, harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cinta pangkat, kita boleh cinta harta, kita boleh cinta seseorang, tapi cintailah karena Allah. Ini penting. Orang yang mencintai karena Allah pasti akan menjaga kalau mengundang murka Allah. Dia akan sangat menjauh itu. Ya, saudaraku, segala sesuatu berasal dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Ya. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah faqad istaqbalal iman. Kita ini datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ya. Nah, saudara, jangan karena alasan dunia, ya, seperti pamrih dan sebagainya, jangan. Ya, tapi tuluslah karena Allah. Dengan saling mencintai hanya karena Allah, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang saling mencintai karena alasan dunia, dia tidak akan mendapat apa-apa kecuali, ya, dia bagaikan mengejar fata morgana. Kenapa? Karena kecintaannya itu bukan karena Allah, tetapi karena nafsu dunia. Yang namanya dunia itu tidak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah ada ujungnya kalau itu dasar cintanya. Ya, sebagaimana, ya, ad-dunya la tasfu li mu'minin kaifa wahiya sijnuhu wa bala'uhu wa hiya jannatul kafirin. Dunia tidaklah jernih bagi orang mukmin. Nah, bagaimana dia akan jernih? Ya, karena merupakan penjara. Penjara yang dimaksud itu bukan di kerangkeng,
Karena di dunia ini ada larangan, ada perintah, ada larangan. Kalau seorang yang dibolehkan ya silakan, tapi kalau yang dilarang, itu kita harus bisa menahan nafsu kita. Ya, misalnya seperti berpuasa, kita diperintahkan berpuasa. Sementara orang kafir, dia mau ngapain dia? Ya, nggak ada, bebas dia. Ya. Nah, jadi orang Islam, ya, dunia ini adalah cobaan. Dan dunia merupakan surga bagi orang kafir. Iya, karena dia bebas. Ya, oh dia mau nyolong, mau berzina, ya, mau ambil hak orang lain. Ya, tapi ingat, nanti ada hitungannya. Ya, hadis riwayat Ibnu La'al melalui Anas radhiyallahu an. Kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1 hadis 423. Ya, halaman 458 karya Buya Al-Fisyani Allah. Saudara kaum muslimin pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah penjara orang mukmin karena ia tidak dapat memenuhi semua yang diinginkannya. Karena ada larangan. Ya, di antaranya ada kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Ya, yang mengharuskan ia mengekang hawa nafsunya. Dan dunia ini merupakan ujian serta cobaan bagi orang mukmin karena semua yang dimilikinya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ya, konkretnya apa yang kita miliki itu, harta kita itu bukan milik kita. Milik Allah. Soal hak milik Allah, ya memang ada di tangan kita, tapi kita adalah hak guna pakai. Nah, hak guna pakai ini ada sanksinya. Kalau kita belanjakan harta itu untuk melanggar larangan Allah, maka sanksinya adalah neraka. Ya, berbeda dengan orang kafir, semau dia. Ya, dunia ini bagaikan surga bagi mereka. Karena tiada cegahan dan larangan yang mengharuskan ia mengekang apa yang diinginkannya. Ya, karena itu, ya, kata pesan Buya Hamka, maaf, dunia ini adalah tempat ibadah bagi orang mukmin. Ya, dan segala yang kita lakukan di dunia harus nilainya ibadah. Ya. Maupun bekerja ataukah menghembuskan dan menghirup setiap nafas, itu harus nilainya ibadah. Apa yang dianggap menguntungkan dan memuaskan bagi orang kafir, mereka tinggal melakukan tanpa ada kekangan apapun yang menghambatnya. Seperti yang disebut di dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang dan Jahannam adalah tempat kembali mereka. Makanya jangan heran kalau di dunia ini banyak orang kafir daripada orang-orang Islam yang kaya. Hal ini karena Allah menjadikan dunia ini adalah surga untuk orang-orang kafir dan penjara bagi orang miskin, orang mukmin. Allah mempunyai sifat Rahman yang membuatnya memberikan rezeki ya kepada seluruh manusia, dan Allah mempunyai sifat Rahim yang hanya ditujukan kepada orang-orang Islam yang akan membuat seorang mukmin akan bahagia selama-lamanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mempunyai rasa cinta hanya karena Allah dan kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.